kami dari kelompok 5 mengunjungi salah satu UMKM yang ada di Purwokerto, yaitu Tahu Sikapat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Paujan Syahrabani dari Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM A1A 024009. Sebelumnya Pak, Bapak ini dengan Bapak siapa? Saya Eko Ujian. Eko, iya. Sebelumnya ini nama usaha tahunya itu tahu apa ya Pak? Tahu. Saya pakai nama desa ya. Desa. Ya, Tahu Sikapat. Sesuai nama desanya. Desa. Jadi nama Sikapat itu diambil dari nama desa gitu ya Pak? Desa. Selanjutnya itu ada berapa Pak karyawan yang sudah di ini yang dari produksi ini? Kalau dari produksi itu 4 orang. Iya, 4 orang. Kemudian seorang yang packing ya juga 4 orang juga. Jadinya 8 orang berarti ya Pak untuk karyawannya. Dan apa ini itu udah berdiri dari kapan Pak? Ini saya dimulai tahun 2007. Ya. Kalau dulu itu masih kecil-kecilan apa udah punya karyawan itu Pak sebelum? Belum, awal ya saya sendiri Itu ya. Kalau dari bahan bakunya ya Pak kan tahu ini dari kedelai ya Pak. Iya. Penyediaannya itu Bapak ngambil sendiri atau punya ini sendiri atau gimana? Saya kalau kedelai kan paling kita ambil dari toko ya, Iya, dari pengepul. toko, iya. Nanti kan impor, Iya. lokal itu tidak ada. Kalau sarana yang digunakan itu Pak kayak misalkan ngambilnya itu gunain apa gitu dari produksi ini Pak? Nah, itu yang dikirim ada. Dikirim, langsung dikirim berarti udah punya ini. Kita juga ambil sendiri juga ada. Selanjutnya Pak, cara pengolahan dari tahu ini seperti apa Pak dari mulai awal sampai pengolahan dari awal kita pemilihan kedelai ya. Itu kan biar sesuai sama karakter bahannya yang kita mau. Kalau pertama itu kedelai kita rendam kurang lebih 6 jam. Saya pakainya 6 jam. Oh iya, 6 jam sampai 7 jam lah. Selesai perendaman kita bersihkan Mas, cuci. Iya. Cuci ulang. Nah, setelah cuci baru kita giling. Jadikan bubur. Setelah proses penggilingan kita sembari direbus. Direbus. Setelah direbuskan kan tinggal kita proses saring dan pisahkan ampas dan susut gulanya itu. Kemudian kita kasih laru itu biang tahunya. Dari air tahunya juga. Kemudian kita pisahkan, baru kita cetak. Nah, setelah proses penyetakan kan tinggal kita potong sesuai ukurannya berapa, kita rebus. Kasih garam. Ada yang putih juga, kalau putih kan nggak dikasih kunir tuh. Warnanya kita pakai. Warnanya. Kalau rebus ya selesai, kita dinginkan dan packing. Selanjutnya itu dari segi pemasaran itu dipasarkan kemana Pak? Kayak udah punya distributor kemana gitu atau masih ke pasar-pasar bagaimana itu? Kita fokusnya ke pasar ya. Pasar. Karena segi rasa paling mudah. Paling mudah itu. Ya ada kebetulan ada 4 pasar ya, di pasar Sikapatnya sendiri, pasar Banaran, kemudian di Tambak Solbrar. Nah, fokusnya di pasar Walgate. Iya. Berarti udah ke beberapa pasar gitu ya Pak. Selanjutnya ada nggak Pak suatu permasalahan itu yang dihadapi baik dari segi modalnya atau dari harga bahan produksi yang naik yang kadang tidak menentu, itu ada nggak Pak? Iya, permasalahan. Biasanya yang kita hadapi itu kan harga kedelainya ya. Itu kan namanya kedelai impor suka cenderung nggak stabil harga. Kemudian yang kedua mungkin masalah limbah kan kita masih dibuang langsung ke kali, jadi itu kan memang mengganggu lingkungan, agak berbau. Kemudian ya untuk modal mungkin kan untuk perawatan tempat kerjanya itu yang paling kita agak keteteran. Selanjutnya
adakah lembaga yang terlibat gitu, misalkan udah punya mitra atau udah kerja sama pemerintah, atau udah kayak buat modal nih kita pinjam dari lembaga keuangan atau gimana, itu ada nggak? Oh, kalau itu kita nggak ada. Nggak ada. Cuma fokusnya pemasarannya itu ke pasar. Iya. Yang terakhir nih Pak, apa harapan buat usaha Bapak ke depannya gitu, buat usaha tahu ini? Harapannya ya, apa namanya, tahu itu kan hampir seperti pokok ya gitu. Iya, Kalau Indonesia pokok, itu iya. tahu, tempe juga kayak gitu ya. Harapannya kita bisa berjalan, kita kasih apa produksinya semakin baik, kualitasnya semakin bagus, harapannya ke depan gitu. Terus ya kalau bisa memperluas pemasaran, Iya, karena betul. pasar itu kan banyak ya. Banyak ya. Apalagi Kita inginnya sekarang kan semakin ya. menyebarkan terus. Dari contohnya mungkin pemasaran digital ya kayak. Iya, kalau sekarang kan teknologi itu udah Iya. ini ya Pak. Mungkin itu yang belum terjamah gitu. Oh, iya. Seperti ya Pak. Ya, terima kasih Pak atas waktunya dan ini mengganggu aktivitas Bapak ini di sini. Ya sama-sama lah Mas. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.